And then we sprinkled on one final source of umami, MSG. It's as a finisher. You want to just a little bit and use it sparingly. When I was in China, though, they were a little bit more generous. I was always a little cheap with it. And they'd go, no. Scoop, right? Wow, that's so good. Kalian semuanya pasti sudah tahu dong dengan micin. Banyak yang mengatakan jika micin bisa membuat orang menjadi bodoh. Benarkah itu guys? Atau hanya omongan belaka saja? Yang jelas dibuat agar produk micin tidak laku lagi. Nah, sepertinya penting banget nih jika kita pelajari lebih detail lagi ya guys. Benar dan tidaknya kabar tersebut. Apa benar micin bikin bodoh dan bahaya bagi kesehatan? Number 6. Asal-usul MSG. Dari berbagai anggapan, micin tuh disebut sebagai penyebab dari beberapa hal buruk, mulai dari obesitas, bikin otak menjadi lemot, sampai juga bisa memicu penyakit kanker yang sangat ganas. Namun apakah benar demikian guys? Kok Mimin jadi penasaran ya dengan kata-kata yang seperti itu? MSG atau monosodium glutamat memang lebih dikenal dengan nama pasarannya yaitu micin. Memang sih untuk orang Asia ketergantungan menggunakan micin seperti halnya saudara kandung. Suka nggak suka dan mau tidak mau, kalau ibu sudah bilang makanan ini mengandung micin, maka harus suka. Bagi orang Asia, keberadaan bahan makanan bernama micin ini menjadi salah satu makanan yang sangat diandalkan dalam segala jenis makanan. Meski sangat dekat dengan kita, terutama bagi emak-emak nih guys, ternyata micin tetap saja tidak luput dari adanya kontroversi. Jika mendengar nama micin, pastinya kita sudah membahas tentang produk dari Lim Michu Limited Company Hong Kong bernama Vetsin. Memang dulunya produk ini sudah populer pada masanya, sehingga nama Vetsin menjadi sangat generik dalam beberapa produk penyedap rasa. Istilah ini kemudian diubah menjadi bahasa lokal yaitu Vetsin. Vetsin lalu menjadi micin, di mana hal ini merujuk pada penambahan rasa yang berubah MSG. Number 5. Siapa penemu MSG? Ternyata MSG ini sudah ada sejak tahun 1907. Pertama, MSG ini ditemukan oleh salah satu profesor yang bernama Profesor Kikunai Ikada. Pria ini bahkan saat ini sudah dinobatkan sebagai Bapak Micin sedunia. Setelah melakukan penelitian yang dilakukan karena adanya rasa penasaran dengan penyedap lezat dan campur gurih didapatkan dari kaldu ramen atau biasa dikenal dengan nama dashi. Perlu kalian ketahui jika dashi ini terbuat dari rumput laut dengan ikan kering saat ini. Menurut profesor yang satu ini, dashi memiliki rasa yang tidak sama dengan menu utamanya, seperti asin, asam, manis, dan pahit. Nah, setelah itu baru deh Bapak Profesor ini menyebutnya dengan rasa umami, di mana rasa itu datang dari campuran senyawa kimia yaitu glutamat yang dihasilkan oleh rumput laut. Kemudian ia mencampurkannya glutamat tersebut dengan sodium agar memiliki wujud yang fisik dan menjadi penyedap makanan. Dari itulah ia memulai memaketkan penemuannya dan memulai memproduksinya MSG. Number 4. MSG mulai diimpor.
tahun 1909 ternyata Ikeda, sang profesor micin ini bertemu dengan AA asal Jepang yang bernama Saburosuke Suzuki. Pria ini yang awalnya mengajak Profesor Ikeda untuk melakukan interaksi MSG ke segala industri. Dari dua orang cerdik inilah kita sampai saat ini sudah mulai mengenal MSG yang dijual dengan nama dagang atau produksi Ajinomoto. Setelah beberapa tahun hanya dijual secara eksklusif di Jepang, pada akhirnya di tahun 1920 lalu Ajinomoto sudah mulai diimpor ke beberapa negara. Seperti halnya Korea, Cina, Amerika, dan lainnya. Sehingga hal itu juga membuat MSG dikenal di seluruh dunia. Di saat inilah MSG bisa digunakan sebagai penyedap utama rasa yang ada pada daging, sayuran, dan lainnya. Mulai dari dipasarkan dari beberapa kuliner dan juga sajian memasak. Number 3. Kejatuhan MSG. Setelah cukup lama berkembang dan sukses importnya di berbagai negara, di tahun 1950-an, kini MSG sudah mencapai puncak kejayaan. Dengan pemakaian penyedap rasa ini bisa ditemukan di mana saja, mulai dari makanan ringan hingga makanan bayi ya guys. Bahkan tidak hanya itu saja loh, di segala restoran saat ini, orang-orang sampai rela mengantri berjam-jam hanya untuk bisa makan di resto Cina yang terkenal syarat dengan penggunaan MSG. Dari itulah MSG mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari publik, sekaligus juga mendapatkan kritik yang sangat pedas. Salah satunya yaitu terjadi pada tahun 1968, di mana salah satu jurnal dari Dr. Homan Cork menyebutkan jika dirinya mengalami beberapa pengalaman yang sangat buruk. Hal itu terjadi setelah mengkonsumsi makanan yang berada di restoran Cina, seperti halnya rasa kebas pada belakang leher, lemas hingga jantung berdebar. Nah, dari itulah fenomena ini mulai menyebar ke berbagai Chinese restoran atau CRS. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dari situlah yang disebut-sebut sebagai awal mulanya kejatuhan MSG yang dianggap sebagai makanan beracun oleh masyarakat Amerika. Hal itu terjadi berlangsung cukup lama, sampai pada tahun 1970-an loh sahabat. Makanya warga Amerika pada saat itu menganggap micin sebagai makanan yang kotor dan juga sangat berbahaya untuk tubuh. Nah, hal itulah yang dijadikan anggapan sampai saat ini di seluruh masyarakat dunia. Number 1. Apakah benar MSG berbahaya? Sudah cukup banyak kabar yang beredar jika MSG sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dari kejatuhan MSG ini masih banyak penelitian yang berakibat untuk membawa MSG ke arah yang lebih buruk. Namun yang namanya penilaian pastinya akan terus-menerus ditantang oleh penemuan baru. Nah, hal itu juga yang menyebabkan MSG banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan. Salah satu peneliti kuliner asal New York City bernama No Yusli menyebutkan, jika kejatuhan restoran Cina itu berasal dari ketakutan kepada MSG yang ada pada makanan. Namun ternyata ada juga yang hanya numpang tenar pada hal-hal yang viral tentang keburukan MSG. Maka dari beberapa penelitian yang sudah diusut, terdapat banyak kelemahan yang terdapat pada penelitian tersebut. Sebut saja dari penelitian Dr. John tadi ya sahabat, di mana ia telah menyuntikkan secara langsung MSG itu ke bagian kepalanya. Setelah ditelusuri ternyata baru terbukti jika dosis yang disuntikkan itu berlebihan sampai puluhan gram. Pada dasarnya manusia hanya mampu mentoleransi MSG 2 gram per hari. Ya wajar dong jika tikus itu memiliki perilaku yang terbilang aneh. Jadi seperti itu guys kira-kiranya.